Begitu besar kasih setiamu atas hidup kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Begitu besar kasih setiamu ya Tuhan, Kau nyatakan bagi hidup kami, sehingga Kau menyelamatkan setiap kami dari hukuman dosa dan maut. Begitu besar kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Engkau memelihara, bahkan senantiasa menjaga setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, biarlah segala pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami tertuju kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipermuliakan. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, sesembahan di atas segala sesembahan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah kami yang hidup, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan saatnya kami mau dengarkan sabda firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, buat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita ada di penghujung bulan Februari. Sepekan kita belajar tentang kasih. Ya, semua karena cinta, semua karena kasih. Ya, mari sebelum lebih lanjut kita buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Saya yakin ini ayat tidak asing. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Sudah ketemu? Ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, itu orang hebat. Ngerti banyak hal, punya pengetahuan luar biasa. Sekalipun bisa bernubuat, sekalipun ngerti rahasia ilahi, sekalipun bisa bikin banyak mujizat, bahkan imannya bisa memindahkan gunung. Luar biasa kan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Segala yang hebat, segala yang luar biasa itu dikatakan tidak ada faedahnya tanpa kasih. Ya, jadi orang bisa berbuat banyak hal,
Tapi kalau tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Bahkan sekalipun aku memberikan tubuhku dibakar. Ini berarti kan pengorbanan yang luar biasa. Tetapi kalau itu semua bukan karena kasih, sia-sia. Sekalipun saudara melayani Tuhan dengan luar biasa, sekalipun saudara rajinnya luar biasa, ibadahnya rajin, doanya rajin, baca firman rajin, pujian juga, tapi kalau nggak ada kasih, semuanya tidak ada gunanya. Loh, kenapa? Dari awal bulan kita sudah sampaikan, Allah itu kasih, dan Tuhan menyatakan kasihnya melalui pengorbanan di atas kayu salib. Itu adalah nek wong saiki ngarani cah nom kuwi, Tuhan sedang tanda kutip ya, pakai bahasa saya, nembak. Opo kuwi nembak? Maaf untuk yang generasi lebih senior mungkin, opo to nembak iki? Menyatakan cinta. Tuhan menyatakan cinta, enggak hanya berkata aku mengasihimu. Ya, berulang-ulang saya sampaikan bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Buktine opo? Itu jadi pertanyaan. Kalau maha itu di atas rata-rata, di atas semua. Dan Tuhan menyatakan kasih bukan dengan membawa bunga mawar kepada saudara. Tuhan menyatakan kasih bukan bawa coklat kepada saudara, tetapi Dia berikan nyawa pada saat kita masih berdosa. Itulah kasih agape. Apa kasih agape? Kasih yang diberikan tanpa syarat. Jadi Tuhan menyatakan kasihnya yang begitu besar, nggak nunggu manusia bertobat dulu, mengakui dosanya, baru Dia mau sucikan dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Tidak, justru ketika masih berdosa, saya dan saudara waktu itu juga belum ngerti. Banyak orang belum ngerti, tapi Yesus sudah mau mati di atas kayu salib tanpa syarat. Sekalipun orang tidak menerima apa yang Dia buat, Dia tetap lakukan. Itulah kasihnya Tuhan. Jadi nggak memberi syarat, manusia bertobat dulu baru aku mau mati buat kamu. Enggak, Yesus sudah mati buat kita. Cuman hanya orang-orang yang mau percaya, yang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesuslah yang beroleh anugerah. Keselamatan sudah dinyatakan, kasih Tuhan sudah dinyatakan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Loh, kasihnya Tuhan itu luar biasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi matinya Yesus di atas kayu salib buat semua manusia, bukan hanya buat kita, buat tetangga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Sayangnya banyak yang satu belum tahu. Nah, ini tugas kita. Makanya pesan Tuhan, amanat agung jelas. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu pesan Tuhan. Karena apa? Banyak yang belum tahu. Yang kedua, ya memang mereka tidak mau menerima. Ada orang-orang yang memang ditentukan tidak selamat, kata firman Tuhan. Ya siapa itu? Kita nggak tahu. Bagian kita hanya memberitakan. Pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Bagian kita memberitakan. Jemaat dikasihi Tuhan. Ya, kembali apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Apapun yang kita perbuat, tanpa kasih semuanya sia-sia. Bahkan saudara memberikan nyawa sekalipun kalau bukan karena kasih, sia-sia. Ada kan orang sampai memberikan nyawanya, ya, wah mereka habis-habisan, berjuang habis-habisan hanya untuk egonya. Harga diriku di mana? Keluargamu dipermalukan. Oh, dia sampai habis-habisan akhirnya mati sia-sia. Tanpa kasih, pengorbanan nyawa sekalipun jadi sia-sia. Ingat, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Dan bagian kita, ayo nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Ya, tadi pemimpin pujian katakan, ya, bukan perkataan,
Ya, maaf, seringkali kita ini, ya manusia ini, nek bahasa anak mudanya ini ngegumbal, maaf ini, ngomongnya iyo gitu loh. Tapi pada kenyataannya seringkali melupakan Tuhan. Makanya minggu yang lalu kita bicara tentang kasih yang semula, kasih mula-mula. Waktu sedang jatuh cinta, ini yang suami istri, ingatlah awal engkau jatuh cinta. Yes, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Ingat lagunya Dina Mariana. Ingat kamu terus. Nah, dengan Tuhan dulu juga gitu, pengennya dengan Tuhan terus. Aku pengen ibadah dan minggu. Ya, aku pengen melayani Tuhan, itu awal-awal. Nah, sekarang setelah sekian lama, apakah rasa yang sama? Bukan aktivitas. Mungkin aktivitas masih sama, mungkin kau masih melayani Tuhan, kau masih beribadah, kau masih muji Tuhan, kau masih baca Alkitab. Tapi rasa hatimu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan, apakah masih sama seperti dulu? Atau sekarang hambar? Sing penting aku melakukan tugasku. Nih, seperti apa dikatakan tadi? Ya, sekalipun bisa banyak hal, melakukan banyak hal, tetapi tanpa kasih itu semua tidak ada faedahnya. Ayo dasari semua dengan kasih. Ini penting buat kita. Kekristenan identik dengan kasih. Ya, itu yang membedakan. Banyak tokoh-tokoh dunia mengagumi ajaran Tuhan Yesus ini. Karena apa? Ada ajaran kasih yang begitu besar. Sampai bukan hanya sekedar kasih sesamamu, kasih musuhmu. Ini loh. Ini yang bikin tokoh-tokoh dunia. Salah satunya India siapa itu? Mahatma Gandhi itu siapa itu? Mengagumi luar biasa ini ajaran kasih ini. Ajaran Tuhan Yesus ini. Karena apa? Kasih. Dan kasihnya itu dahsyat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ya, kalau engkau dianiaya jangan balas, tapi berkati. Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus. Di atas kayu salib Tuhan memberi contoh. Jadi bukan hanya perintah. Ini perintahku begini-begini. Enggak hanya itu. Yesus membuktikan di atas kayu salib ketika dia disalibkan. Dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Bayangkan, terhadap orang-orang yang sudah menganiaya dirinya, bahkan menyalibkannya di atas kayu salib itu, Yesus masih melepaskan pengampunan buat orang-orang itu. Itulah kasih. Makanya pengorbanan Yesus itu bukti kasih. Tadi dikatakan, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, sekalipun ini itu, tapi kalau nggak ada kasih, semuanya tidak berguna. Ini yang membedakan kita dengan dunia. Seringkali orang-orang dunia melakukan kebaikan, ya, mereka juga melakukan kebaikan, tapi bedanya di motivasi. Alasannya kenapa mereka melakukan. Ingat, kita berbuat baik, bantu orang, nolong orang, itu bukan cari pahala supaya masuk surga. Dengar baik-baik. Engkau berbuat baik, ya, engkau berbuat amal istilahnya, itu bukan supaya engkau dapat pahala yang banyak supaya bisa masuk surga. Tidak. Karena apa? Masuk surga itu anugerah. Kasih karunia, bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan ingin setiap kita diselamatkan. Nah, setelah diselamatkan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Baca lagi di bagian bawah di perikop itu dikatakan, inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi dasarnya karena kita mengasihi. Jadi bukan karena ini loh ego kita yang diakui, aku membantu orang, ya, bagi-bagi berkat ke orang, undang wartawan supaya diliput, bukan gitu-gitu. Ajaran kekristenan justru diem-diem. Jangan, ketika tangan kananmu bersedekah, kata firman Tuhan, jangan ketahuan tangan kiri. Artinya apa?
Sudah, nggak ada motivasi yang lain. Pokok tulus-tulus saja. Dasarnya apa? Aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi engkau sesamaku. Karena perintah Tuhan supaya aku mengasihi sesamaku. Karena itu ketika aku bantu orang, nolong orang, berkati orang, karena aku mengasihi engkau. Kenapa aku harus mengasihi sesamaku? Ini perintah Tuhan. Dan Tuhan juga mempunyai itu. Dia mengasihi semua manusia ciptaannya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, lakukan segala sesuatu dalam hidupmu, itu dasarnya kasih. Engkau yang melayani Tuhan, pastikan karena engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang dilayani. Engkau yang bekerja, dasarnya ingat karena engkau mengasihi. Dasarnya kasih. Orang kalau melakukan segala sesuatu dasarnya kasih dari hati, itu seberat apapun rasa enteng. Sebaliknya, perkara kecil saja, kalau hatinya nggak seneng, nggak ada kasih dalam dirinya, terasa berat sekali. Contoh, misalnya nyulai meja, itu berat atau ringan? Misalnya di kantor nih, mejanya satu deret gini. Nyulai meja itu apa pendek? Karena dia seorang bos, karena dia ini CEO-nya, karena dia ini pemilik perusahaan, datang situ, itu berat sekali rasanya. Kalau nggak ada kasih dalam dirinya, kim gitu ki berat koyo mene, anyel malahan. Tak sulane dhewe teh gembrumel. Itu bukan kasih, tetapi saya masih ingat kisah seseorang. Dia seorang pimpinan, dia bersihkan ruangannya, dia sapu ruangannya. Gara-gara anak buahnya belum datang. Ini udah jamnya kok nggak datang ya, kok kotor gini. Ya udah saya sapu aja. Dan dia melakukannya dengan apa? Bukan dengan marah. Ini kisahnya Pak Jokowi ini. Ternyata apa, anak buahnya sakit loh. Dan dia ada kasih. Orang yang melakukan sesuatu dengan kasih, yang berat terasa ringan. Tanpa kasih, kalau terpaksa, hal yang sepele saja itu akan sangat-sangat berat untuk dilakukan. Dan sulit dilakukan. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ayo, lakukan pekerjaanmu, apapun itu. Dasarnya kasih. Coba lihat lagi firman Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 14. Hafalkan ayat ini. Pegang ini dalam hidupmu. Dan harus apa? Dan diterapkan. Langsung apa ya? Pendek kok. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yakin deh. Contoh. Ya. Ini tak ulang-ulang ini selama sebulan ini. Waktu sedang jatuh cinta dengan pasangannya. Pasangannya malam-malam kebanan. Hujan sisan. Bayangkan, malam-malam rumahnya di sini, jadi tekan sini, kebanannya ada katakanlah di Gemblegan sana. Nuntun. Kira-kira ketika sudah dihubungi, Mas, aku kebanan. Neng ngendi? Gemblegan, serana tukang tambahan mergoyo utang ini kayak sepi banget. Bisa minta tolong. Saya yakin kalau saudara hatinya sedang penuh kasih, hujan, malam-malam, sepi. Waduh, kendaraanku ra ono dadak golek silian tangga iki. Saya yakin kalau saudara betul-betul mengasihi orang ini, saudara akan lakukan apa saja. Dodoki tangga. Mbok Pak RT ini nek dodoki Pak RT iki ngambil sepeda ngopo? Rencang kula kebanan gek nuntun nika. Aku ini rencang, jane ya ora rencang. Akan dilakukan. Karena apa? Ada kasih. Baru kuwi piye carane goleke tukang tambahan dibayari mesti gitu kan. Ora mungkin baru ki utang lho ya. Ha ini udah gak asik-asik. Yang remaja putri. Nah gitu-gitu cowokmu bilang, "Iki tak traktir, utang lho ya, aja lali sok sahur." Wes. Kasih tanda tanya, benerkah kamu mengasihi? Ya, kentekan bensin misalnya ngebel, "Mas Aan." Nah, Aan kan ada. Sengene mam pasangan. "Mas Aan, iki aku kentekan bensin ki. Nang ngendi posisimu?" "Wah, to biar nang tipes ki.
Loh nek pom bensin kok orang nggo duit. Saudara langsung datang ke sana, beliin bensin, kasihkan. Kalau masih berkata, utang lo ya aja lali iso sahur. Wis bar kuwi wis mending ya. Ini kayaknya hubungan gak sehat ini. Dengan orang yang dikasih kok etung-etungan. Nah, nek perlu ya, nek perlu. Ya misalnya nih, kebanan gitu, wis Dek, motorku nggunen tak tambahke wis, kowe balik sik ora apa-apa. Bang motorke aku suwe biang iki mau aku eneke tambah bari tan mojo iki. Wis kok ngeblekan ya nuntune ado bianget iki. Wis ngene kowe balik wae. Ya, gitu loh. Nah, kowe piye Mas? Ora apa-apa tenang wae, cowok biasa olahraga malam. Nah, itu kasih itu seperti itu. Ya, mari Bapak bisa dikasih Tuhan, lakukan apapun dasarnya kasih. Saya mengajak kita, ibadah saudara. Lakukan ibadahmu karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau selama ini mungkin kau berpikir, lah iya nera ibadah kok dilihat dari depan. Waduh, kok aku nggak kelihatan, kok kayak aku kayak ditegur sama Pak Pendeta. Saudara dikasih Tuhan, kalau motivasimu ibadah itu hanya sekedar menjalankan rutinitas karena memang kewajiban wong Kristen ke ibadah. Ya, kalau ibadahmu karena engkau sungkan nanti tidak diloke sama pendeta nih. Saudara dikasih Tuhan, hari ini bertobat. Kenapa saya katakan bertobat? Berarti engkau kehilangan kasihmu yang semula. Ingat dalam kitab Wahyu 2 kemarin. Ya, dikatakan apa? Bertobatlah. Loh, kuncinya ternyata apa? Untuk balik lagi bisa bersemangat lagi itu bertobat. Ya, coba deh Wahyu 2 ayat yang ke-4 coba. 4 dan 5. Ini gara-gara kehilangan kasih yang semula. Namun demikian aku telah mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, kasihmu yang dulu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sadari bahwa kita ini sudah jatuh ketika kita kehilangan kasih mula-mula. Bertobatlah. Ini loh kuncinya. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi seperti dulu waktu jatuh cinta sama Tuhan. Perhatikan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki Dian diambil. Nggak ada lagi terang dalam hidup kita. Ngeri sekali itu. Karena itu ayo cek diri masing-masing, bukan untuk menghakimi orang lain. Oh, kayak ibadah sok jelek-jelek, nggak perlu menghakimi orang lain. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi orang itu dengan Tuhan. Diri kita masing-masing. Ya, mari. Apakah aku masih memiliki kasih yang semula? Apakah aku melakukan ini karena kasih, ataukah aku melakukan karena kewajiban, atau karena memang kebiasaan, atau karena memang aku nanti daripada diloke. Aku ramangkat ibadah dilok ke PKS ku. Aku ibadah dilok ke pendetaku. Kalau motivasinya masih salah, luruskan. Hari ini saya mengajak kita ini karena tema terakhir minggu terakhir ya di bulan Februari. Makanya kita mengulas dari awal. Mari bertobat sama-sama kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Aku mau miliki kasihku yang dulu. Aku mau jatuh cinta lagi. Ada ungkapan gini loh. Jatuh cinta ki gampang. Sengaja apa? Mempertahankan rasa cinta. Ya kan? Lihat, maaf yang cowok-cowok maaf ini. Perempuan cantik bisa langsung sir hatinya. Jatuh cinta, gampang. Tapi mempertahankan setelah menikah 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Apakah rasa itu masih sama? Saya dengan istri saya sering kali gitu. Aku ngerti kok ora kaya sir-siran kaya mbiyen ya, Pak ya. Ya betor aku tuh kaya ndek mben nganggo sir-siran birang lan dhisik kena saya meneh. Ya toh? Loh, urung kena tuh ngelihat genteng rumahnya aja dah sir gitu kok. Gendeng omahe iki lho beneran. Ini maaf bukan dengan mama sekarang. Pada waktu saya SD, saya tuh pernah ngesir seseorang kok, maaf ini. Anggaplah mince gitu ya. Saya itu nggak ngerti omahe. Saya tanya sama teman saya kan belajar kelompok gitu loh. Omahe mince gitu. Saya kata pakai nama mince ya. Kalau saya bernama dia nonton ini kaget dia nanti.
Saya rumah minjem. Kayak loh, saya lihat pintu rumahnya terbuka, hati saya lemah sir gitu loh. Terus tak pandengi ya, kebetulan rumahnya seberangan ternyata gitu loh, dengan tempat saya ngumpul belajar kelompok itu, siang-siang gitu. Saya masih ingat betul dan saya perhatikan pintu kok orang metu tuh bocah. Satu kali ternyata anaknya itu pergi baru pulang naik sepeda gitu loh. Langsung jeduk gitu loh. Nah, rasa seperti itu harusnya kita miliki kepada Tuhan. Suami istri ya si koyo ngono aneh sih menurut saya. Nggak harus gitu ya. Masa ngerti bojone sak lebatan jeduk wae. Biasanya enek sing salah kayak gitu malahan. Ya toh? Wah, berbuat salah apa kok yang sampai ngerti bojomu deg-degan hatimu? Aku laliran jemput mau soalnya lah salah toh. Tapi kalau kasih suami istri memang nggak harus seperti waktu pertama kali jatuh cinta, tidak. Tapi menjaga supaya tetap ada cinta harus. Ya, jadi kita kepada Tuhan pun demikian. Yuk, mari saya mengajak kita semua. Pulihkan kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Ya, supaya apa yang kita lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia. Kita memberi istilah atau judulnya, aku mau melayani Tuhan. Tetapi ketika melakukannya tanpa hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, ya, engkau cuma melakukan rutinitas, engkau melayani pelayanan, bukan melayani Tuhan. Maka semuanya di hadapan Tuhan. Ya, tetapi kalau hatimu sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik buat Engkau, karena aku mengasihi Engkau. Ya, setiap saat ingat terus Tuhan. Itu namanya kasih mula-mula. Mari saya mengajak kita semua. Sekali lagi, mari cek diri kita masing-masing. Masih adakah kasih yang begitu kepada Tuhan? Dan saya yakin orang yang hatinya meluap dengan kasih yang begitu besar kepada Tuhan, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan persekutuan, konsel ibadah, atau apapun juga yang diadakan. Bahkan yang perlu, wah ini saya mau bikin sendiri pelayanan baru. Oke. Saya mau penginjilan. Oh, ya oke. Karena memang kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi sesama. Bukti konkret mengasihi sesama apa? Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Artinya berkorban bagi orang lain. Tujuannya apa? Orang lain juga akhirnya diselamatkan. Itu loh kasih yang sejati. Tuhan ingin kita menyatakan kasih kepada Tuhan dengan mengasihi orang lain. Supaya orang lain merasakan kasih yang dari Tuhan dan mereka pun diselamatkan. Mari saya mengajak kita semua. Ya, kalau engkau mengasihi mbok dimu, kalau engkau mengasihi Pak Likmu, engkau mengasihi siwomu, siwo, saya kira mudeng siwo. Pak Di, ya, engkau mengasihi tetanggamu. Oh, ini Mbah Mitro kayak mesake banget ki. Jangan hanya cukup mengasihi dengan kata-kata tok. Beritakan kabar baik. Saksikan hidupmu. Waktu ini tidak mau percaya, nggak apa-apa. Bagian kita memberitakan. Ya, saya terinspirasi dengan teman lama saya yang pernah khotbah tempat kita juga, Pak Antonius Effendi, Pak Pendi. Hampir setiap hari dia WA saya ngirimi, Bapak ini dengar Injil, Bapak ini mau didoakan. Hampir tiap hari. Ini saya tahu, saya mau bilang satu saja nih, Pak, andaikan saya boleh sampaikan, Anda ini seorang penginjil, teruskan penginjilan. Penggembalaan, oke kamu jadi gembala sidang, tapi tugas penggembalaan bentuk tim penggembalaan. Karena Paman Eman, saya pernah ketemu seorang pendeta di Purworejo, di sebuah gunung gitu waktu itu. Dia penginjilannya luar biasa, luas sekali. Saya satu kali mendapati jemaatnya kok yang ngumpul sedikit. Saya kunjungi ke gunung-gunung malam-malam pakai obor itu loh, pakai blarak. Ya karena waktu itu center cuma terbatas. Waktu saya datang nih ke rumah-rumah itu, kebanyakan dari mereka akhirnya agak kurang karena apa? Ya wis lah, aku udah denger Injil, habis itu wis selesai. Nah, ini butuh yang bagian memelihara ini. Dan bapaknya ini akhirnya sekarang terpaku. Bapak kenapa nggak melakukan penginjilan lagi? Ya, wis fokusnya banyak Pak. Nah itu, ya kalau mengkarunia menginjil, menikah menginjil, saya bilang.
Ya, nyatakan kasih kita. Kasih terbesar itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kalau engkau mengasihi mbok demu, pak demu, pak lekmu, bulekmu, ya, nyatakan kasihmu kepada mereka, beritakan kabar baik. Nek ndak mau percaya, bukan salah kita. Kita sudah memberitakan. Amin. Yuk, terakhir, mari lakukan segala sesuatu pekerjaanmu dengan kasih. Ingat, Tuhan melihat hati. Engkau beribadah pun dilihat hatimu. Ingat, dalam renungan pagi ini, bukan hanya pada waktu beribadah saja. Di luar itu pun, Tuhan selalu melihat hatimu. Ya, jadi kalau di ibadah kelihatannya kita manis-manis seperti malaikat, mari di luar pun juga sama. Ya, ada orang kalau ibadah kelihatan suci, keluar dari situ langsung hutan belantara, penghuninya keluar semua. Nah, kebun binatang kan terbatas, paling zebra, gajah, gitu kan. Nah, hutan riba, kabeh kewan. Gajah, gitu. Nah, gajah apa ada ya? Nah, segini jegok itu bahaya. Seringkali tanpa disadari karena emosi munculnya itu, hati-hati. Ya, berarti nggak ada kasih yang demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, menutup tema ini di bulan ini. Saya mengajak kita semua, lakukan segala sesuatu dasarnya kasih. Ibadah saudara, komsel saudara, dan semua pelayanan yang saudara lakukan karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena kita nggak bisa pilih. Ya, hukum yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau ingin selamat, biarlah orang lain juga beroleh keselamatan seperti yang engkau terima dari Tuhan. Itulah wujud bahwa kita mengasihi Tuhan, yang diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini semakin meneguhkan kami. Bahwa apapun yang kami lakukan tanpa kasih semuanya sia-sia. Apapun yang kami lakukan tanpa kasih tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan belajar kasih dari Engkau. Karena Engkau adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami terjebak dalam rutinitas hidup kami. Kami lakukan semuanya hanya sekedar kebiasaan dan rutinitas. Kalau kami beribadah kepada Tuhan hanya sekedar kami mau datang karena kewajiban kami. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu menegur kami untuk kami melakukan segala sesuatu, termasuk ibadah kami, karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah ketika kami melakukan pekerjaan yang lain, termasuk ketika kami belajar, ketika kami bekerja, ketika kami melakukan segala sesuatu dalam masyarakat kami, semua karena kami mengasihi. Dasar kami kasih, bukan pamrih yang lain, tapi karena kami sungguh mengasihi mereka dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa mengaplikasikan ini, menerapkan ini dalam hidup kami, untuk kami menjadi pelaku kasih, orang-orang yang menyatakan kasih kepada dunia. Terima kasih ya Tuhan.